Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ada istilah mu'akhot, ada juga istilah ukhuwah. Mu'akhot ini di masa awal Islam. Berikutnya mu'akhot tidak diamalkan, melainkan lebih luas menjadi ukhuwah. Mu'akhot itu mempersaudarakan angkat, dijadikan saudara angkat antara dua orang sahabat untuk saling mendukung, terutama dalam konteks ekonomi. Dan ini urgen ya, karena saat itu para sahabat mereka sendirian ketika mereka masuk Islam, tidak dengan keluarga besarnya, tidak dengan koleganya. Ibaratnya sama dengan mu'alaf di kita yang masuk Islam, tidak dengan istrinya atau tidak dengan suaminya, tidak dengan anaknya, tidak dengan keluarga besarnya, ya. Seperti Ustadz Felix Xiao, ya, sendirian masuk Islam teh dengan istrinya, kakaknya, adiknya. Sekarang memang ada yang ikut masuk Islam, tapi orang tuanya itu tidak masuk Islam. Dan untuk konteks hari ini, alhamdulillah, zamannya sudah zaman demokrasi, zaman hak asasi manusia. Kalau pada zaman Nabi, zamannya zaman perang. Jadi yang keluar dari agama nenek moyang, ya, agama karuhun, berpindah menjadi agama Islam, itu sarua jeung ngajak perang. Atau kalau dalam konteks kita hari ini, ya dikit-dikitnya lah perbedaan mazhab, ya, seperti nggak usah saya contohkan lah, takut menyinggung. Nah, sahabat-sahabat yang sebut saja kebanyakan ini sebatang kara agar mereka saling mendukung, maka dipersaudarakan. Di masa awal hijrah, Abu Bakar dengan Umar itu diangkat jadi saudara angkat. Tolhah dengan Zubair, ya, Zubair yang nanti jadi menantu Abu Bakar karena menikah dengan Asma. Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Ini ketika di Makkah, ya. Dalam hadisnya itu Ali ngacung, "Ari saya cenah dengan siapa?" Saat itu Ali belum jadi menantu Nabi. Kata Nabi, "Kamu mah dengan saya." Ya, jadi Ali juga kan masuk Islamnya Ali saja, bapaknya tidak, ibunya tidak, ya. Bisa disebut sebatang kara. Lalu kemudian ketika pindah ke Madinah, model mu'akhot ini diberlakukan, tapi hubungan yang tadi di Mekah dirombak, ya. Abu Bakar yang semula dengan Umar sekarang oleh Nabi dibedakan, jadi Abu Bakar dengan Khorijah, Umar dengan Itban bin Malik. Abdurrahman bin Auf yang semula dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf jadi dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', ya. Salman dengan Abu Darda, dan itu rinciannya ada di catatan kaki, ya.
yang kemungkinan kalau saya sebut semua juga bapak-bapak kurang kenal siapa. Lamun ka pemain bola apal banyak, ada Pida Silva, apal Siro, Febri Haryadi. Kuncinya kata Ibnu Hajar yang saya tulis di catatan kaki, fa'akho bainal a'la wal adna. Beliau mempersaudarakan angkat antara al-a'la itu yang tinggi, maksudnya yang sudah mapan secara ekonomi, secara kedudukan, secara keluarga, ya. Wal adna, dengan yang belum mapan. Adna itu artinya rendah. Jadi yang sudah tinggi dengan yang sudah rendah ini dipersaudarakan. Liyartafiqal adna bil a'la, agar yang rendah bisa berlindung kepada al-a'la, baik secara ekonomi, secara politik kan pengaruh. Ini al-a'la ini sudah punya pengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Wa yasta'in al-a'la bil adna, dan yang al-a'la yang tinggi bisa minta bantuan kepada al-adna yang masih rendah, ya. Secara ekonomi, secara pengaruh, ya, kekeluargaannya juga. Maka terjalinlah hubungan harmonis antara si kaya dan si miskin, meski saat itu kondisinya, ya, kondisi imigran kan. Muhajirin kalau sekarang mah imigran, bahkan imigran gelap lagi, karena tidak direstui oleh penduduk Madinah ataupun penduduk Makkah. Makanya ketika ada yang hijrah ke Habasyah, itu kan orang Quraisy ngutus utusan ke Raja Habasyah, eta cenah imigran gelap mun aya nama dideportasi gitu. Tapi untung Raja Habasyahna juga Singapura nya, dikukut we penjahat oge. Singapura hari ini ada sanes penjahat, ya. Kata Raja Habasyah, nggak boleh ada siapapun yang mengusik siapapun yang ada di negara kami, apalagi karena urusan agama, ya. Jadi dilindungi suaka. Sama di Madinah juga, sampai diabadikan dalam surat Al-Munafikun, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu la yurja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Itu omongan penduduk-penduduk Madinah asli yang masih kafir, dikomandani oleh Abdullah bin Ubay. Jangan lagi dikasih itu, gembel-gembel deh gitu. Imigran-imigran gelap tuh usir cenah. Jangan lagi dikasih fasilitas, jangan dikasih makan, kangenahan cenah gitu. Jadi Muhajirin ini ibaratnya imigran gelap yang tidak direstui oleh Makkah, juga tidak direstui oleh penduduk Madinah. Persis sama dengan di Myanmar teh naon Pak? Nah, sana Uighur mah Cina. Nya eta lah. Di Myanmarnya ditolak, di Bangladeshnya juga ditolak. Bangladesh menolak karena puguh WN-nya kan warga negara Myanmar. Myanmar menolak, datang macam para pendatang orang Bangladesh gitu. Gejolak sosial masyarakat yang jadi masalah, ya, di hampir semua, ya, termasuk sekarang, ya, Ukraina, kemarin-kemarin Suriah. Itu kan banyak yang jadi imigran, bahkan termasuk ke kita, ke Cimahi, ya. Nabi SAW itu berhasil mengamankan gejolak sosial masyarakatnya dengan mu'akhad. Dan ini belum ada padanannya dalam sejarah Islam, dalam sejarah umat manusia. Saya belum tahu, ya, sepanjang saya belajar sejarah dari
mulai sekolah sampai bangku kuliah belum menemukan padanannya, baik itu di Romawi, di Yunani, di India, atau di Asia, di Amerika. Ya, kalau saya lihat film-film, saya dulu ketika muda masih banyak waktu menaik film sejarah teresep, apalagi sejarah tentang Amerika. Pan ke Bandungan ke bapak-bapaknya koboi. Pendatang-pendatang yang datang ke Amerika itu, wah hukumnya hukum hutan, weh. Siapa yang kuat dia menang. Nggak ada mu'akhud, silih ya harta tanah itu, wah perebutannya gaya gangster ya gitu. Mendak film lagi kan Gangster of New York. Jadi berdarah-darah. Tapi itu tidak terjadi dalam sejarah Islam karena mu'akhud ini, ya. Meski kemudian mu'akhud ini tidak dilanjutkan oleh Nabi. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena di tahap berikutnya saudara-saudaranya sudah masuk Islam, ya. Maka Nabi SAW menekankan silaturahim dan bahkan membatalkan mu'akhad dalam satu aspeknya, yaitu hukum berbagi waris. Ya dulu Pak, bagi waris itu berlaku antara sesama saudara mu'akhad dan Nabi tidak larang. Tapi ketika umat Islam bertambah banyak, di antaranya adalah keluarga-keluarga yang masih ada hubungan rahim, ya, maka hukum waris kepada saudara angkat itu dibatalkan. Ada di 3 ayat. Pertama di surat An-Nisa, walikulling ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun. Itu buat mawali itu maksudnya ahli waris dari nasab. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Maksud aqadat aymanukum itu yang ada hubungan saudara angkat, tetap kalau mau kasih silakan, tapi bukan sebagai waris, sedekah biasa. Di surat Al-Anfal, ya, di ayat terakhir, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Yang ada hubungan rahim itu lebih berhak menurut kitab Allah. Jadi jangan mendahulukan ke saudara angkat, tapi dahulukan yang silaturahim. Rahim itu ibu, rahim ibu. Saya dengan Pak Haji Jamal nggak ada hubungan rahim. Rahimnya dari Nabi Adam. Saya yang ada hubungan rahimnya dengan kakak, dengan adik, ya, itu silaturahim itu, ya, wa ulul arham. Atau kalau dalam surat Al-Ahzab halaman pertama ayat terakhir ada tambahan minal mu'minina wal muhajirin. Karena orang Ansor itu bager teuing gitu, daripada orang mukmin dan muhajirin. Jadi orang Ansor jangan mendahulukan muhajirin, dahulukan dulu keluarga yang ada hubungan rahimnya. Nah, otomatis dengan ayat-ayat itu mu'akhad ini tidak dilanjutkan, tapi tetap berlaku ajaran ukhuwah Islamiyah yang bahkan bukan lagi, kalau mu'akhad kan 2 orang, ukhuwah Islamiyah itu lebih luas, ya. Bukan hanya kepada yang ada hubungan rahim, tapi juga hubungan saudara se-Islam. Dan modelnya masih seperti itu, yang kaya membantu yang miskin membantu yang kaya, gitu. Yang kaya membantu yang miskin secara ekonomi, yang miskin membantu yang kaya secara tenaga. Di urang mah lieur nya, boro-boro jeung batur jeung dulur sorangan oge lanceuk adi para rasea. Silih saingan, ya. Kakaknya tidak membantu adiknya, adiknya tidak membantu kakaknya. Nu beungharna pedit, anu miskina goreng gawe pan ya. Neraka dunia jadinya, ya.
Orang kayanya susah memberi, anu miskinna namprak wae pan mata lieur. Jangankan kita, Nabi SAW saja di pentaan wae mah jangar. Sampai ada hadisnya la tulhifu bil mas'alah. Jangan terlalu memaksaku dalam meminta, karena kalau saya mengeluarkan terpaksa tidak akan jadi barokah. Itu level Nabi, komo urang nya sekali dua kali mah mantuan ai meneng teh mah da jangar ka urang. Jadi teu ikhlas. Itu mental pengemis, mental orang-orang miskin. Makanya ayeuna nya dimanjakan, tanda kutip tapi ya, saya takut salah ngomong, dengan naon PKH nya BLT naon deui. Wah, saya masih ingat dulu saya bertetangga dengan Pak RT di depan rumah saya. Lieur usah cenah abdi mah dia lawan Pak RT zaman bantuan modal daripada Darusada yang 500.000 da cenah dibarelikeun jadi pakai modal warung, modal roda usaha naon tuh Pak RT ngadan mareli HP cenah. Jadi ya miskin banyak gaya teh di orang teh ngaheulakeun gaya bari pas-pasan ya, miskin sosialita ya. Nah itu tidak terjadi ya di kaum Ansor, kaum Muhajirin, karena mereka betul terbina imannya, terbina hatinya. Yang kayanya bagus, yang miskinnya juga bagus. Kita lihat hadis-hadisnya. Babun kaifa akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi. Bab ini dari Sahih Bukhari ya. Bagaimana Nabi mempersaudarakan di antara para sahabatnya. Wa qala Abdurrahman ibn Aufin, kata Abdurrahman bin Auf, akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd ibn Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakanku dengan Sa'ad ibn Rabi'. Lama qadimnal Madinah, ketika kami datang ke Madinah. Tadi sudah kita singgung, bukan berarti mu'akhad ini ketika di Madinah saja, di Makkah juga sudah ada. Wa qala Abu Juhaifah berkata, akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Yang hadisnya terkenal dalam bab saum, ketika Salman datang ke rumah Abu Darda tapi istrinya tidak dangdan. Ada Abu Darda ada. Kenapa cenah kamu tuh dandan gitu? Aneh sahabat mah. Mun ada istri suaminya di rumah tapi henteu dandan, ai urang mah da teu aneh. Dandana jang kaonangan, yang batur dandan teh lain jang salaki. Kalau di kita enggak aneh. Istri ada di rumah teu dandan, nah cenah teu dandan. Karena saudara kamu, kata Ummu Darda, enggak butuh dunia. Setiap hari saum, setiap malam salat sapeting jeput. Punten iraha dek ngadeukeutan pamajikanna cenah gitu. Teu butuh cenah dangdan naon, moal ditoel-toel acan. Sampai kemudian menegur. Ketika menyuguhkan makanan, kata Salman, moal cenah moal dimakan sampai kamu buka. Saya sedang buka, dipaksa buka ya. Salat malamnya dicarek. Tidur cenah. Mau sholat tidur cenah. Pas akhir malam baru dibangunkan. Abu Darda kan lapor ke Nabi. Nabi cenah dulur kuring meni kejam ya. Ai urang mapan atau nya dek saum dicarek teh ya. Kalau sahabat itu marah, saya saum dicarek cenah, sholat dicarek.
Tapi ternyata kata Nabi sodako Salman, benar Salman. Inna li badanika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan wa inna li zaurika alaika haqqan fa'atu kulladzi haqqin haqqahu. Badan kamu punya hak, istri kamu punya hak, tamu kamu punya hak. Berikan setiap yang berhak haknya. Ya. Insyaallah hajinya abdi teu ngaliten saum. Aya bukana enak buka. Wis aya nu protes cenah usah mah puasa di meneran we. Keur apal puasa keur teman teu da moal cenah. Kayak sahabat tiap hari enggak. Jadi ada hak badan, ya, ada hak buat istri, buat tamu. Itu hadis tentang Salman dan Abu Darda. Kemudian tentang Abdurrahman bin Auf, kata Anas bin Malik radhiyallahu an qala qadima Abdurrahman bin Aufin al-Madinah. Abdurrahman bin Auf datang, maksudnya hijrah ke Madinah. Fa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Rabi' dari Ansor. Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman untuk berbagi dua istri dan hartanya. Dalam riwayat lain kata Sa'ad, saya orang Ansor yang paling luas kebun kurmanya. Orang Ansor itu profesi utamanya petani kurma. Agro lahnya nama jika di Ciwidey gitu di Lembang. Nebala leungar teh petani. Silakan ambil nih setengahnya segitu. Mana sok diurang nu aya nu kitunya? Enggak ada. Paling aya perusahaan gede jangan anakna. Henteu ieu mah Sa'ad mah. Dengan saking percayanya dengan keislamannya. Ai urang mah pan teu percaya teh. Kadang saya baru dapat info salah seorang jamaah saya. Ka mana motorna? Ah centing. Diinjem gua babaturan tuh balik deui. Tuh di urang mah babaturan we. Nah itu cerita bet diinjemkeun. Da udah percaya cenah. Mobil ya paman saya pernah teu balik deui mobil. Ku sobat di urang pada sobat lagi teu bisa dipercaya. Ini mah Ansor siap berbagi saking percaya dengan keislamannya. Nah di sini konteksnya sejauh mana kadar keislaman kita, muakhot itu saling percaya. Ya. Makanya disebut Ansor karena siap berbagi harta. Bayangkan anak bapak punya pabriknya, punya toko, bagi dua wes gitu. Kan susah cari orang dermawan seperti itu. Bahkan kemudian dalam riwayat lain, saya punya istri dua. Silakan yang menurut kamu paling kamu suka yang mana, nanti saya ceraikan. Kalau sudah habis idahnya silakan kamu nikah. Nabi kaki itu sahabat ngan asa kabina-bina teuing. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan saja aku di mana pasar. Nah ini tipe orang miskin sahabat, lain hayang narima ngeunahna tapi barang gawena heula ya. Ini keluhan semua staf DKM ka masjid teh menta we ya, atau nginjem atau mihapikeun budakna ngaji atau ka pasantren begitu, ai tanagana teu bisa diala. Kerja bakti eueuh. Ada kegiatan-kegiatan di masjid atau minimal beberes di masjid henteu. Jadi susah. Bahkan ditegur, mana dulu pinjaman DKM butuh punung teu ka masjid-masjid deui. Ini etos kerjanya, duh, ya subhanallah, ini orang miskin di kita ya.
Geus miskin harta miskin hati deh gitu. Kalau muhajirin nggak begitu, ya nggak. Jadi nggak mau tangan di bawah, kan Nabi udah mengajarkan. Tunjukkan saja saya jalan ke pasar. Farobiha sayan min akid wasamnin. Sorenya dia bawa akid dan samen. Ya, akid itu susu kering, siga sasagon lah, ya bentuknya buat makanan. Samen itu kayak mentega tapi dari lemak hewani, bukan lemak nabati. Lalu Nabi SAW farahu Nabi SAW ba'da ayyam wa alaihi wadorun min sufrah. Setelah beberapa hari Nabi bertemu Abdurrahman dan terlihat gaya dangdan. Sufrah itu kuning-kuning, mana make up gitu. Faqala Nabi SAW, mahyam ya Abdurrahman. Cenah gaya Abdurrahman, dari mana mau ke mana? Lalu kata Abdurrahman, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansor. Aku baru saja menikahi seorang perempuan Ansor. Tuh saminggu geus bisa kawin. Qala fa masukta fiha. Berapa cenah mas kawinnya? Kade pakai mas kawin. Faqala wazna nawatin min dahab. Sebiji kecil emas tuh 1/4 dinar. 1/4 dinar, kalau 1 dinar 4 juta berarti 1 juta. Ya keur miskin kene. Ya, pan ke berikutnya Abdurrahman bin Auf kan bungaharna teu katulungan. Faqala Nabi SAW, aulim walau bisyatin. Adakan walimah meskipun seekor kambing. Meskipun Mbak mun ayeuna mah seekor ayam. Ya. Saya ketika dulu masih ngajar di Garut, suka ada syekh dari Timur Tengah ngisi daurah. Tuh pesen kambing guling 1, beak Pak ku sorangan. Nah jero hate meni ongko ulama tapi rakus. Tapi kata ustaz-ustaz dan memang begitu tradisinya. Di Arab itu jadi kambing 1 teh habis sendiri. Jadi itu walau ya itu orang mah hajat masjid domba mah hajat rongkahnya. Ini walau maksud di sana memang ukuran kecilnya itu seekor kambing. Menayana malah masjid hayam hiji oge teu naon ya, undang beberapa orang. Tong teu aya teuing walimah ya, ada walimah itu jamuan makan. Dalam riwayat lain qalatil ansor, kata orang-orang Ansor, iksim bainana wa bainahumun nahl. Rasul, sudah saja kebun kurma kami bagi 2 dengan mereka. Tapi kata Rasulullah, jangan. Rasul khawatir muhajirin nanti jadi mental tangan di bawah kangenahan. Ansor teh kan punya kebun kurma teh menang capek, ayeuna jual bagi 2 wae gitu. Qala, kata Nabi, yakfunanal maunah wa yusrikunana fit tamr. Gini saja saya baca syarahnya. Orang muhajirin bekerja di kebun Ansor, lalu nanti dikasih upah makan harian asal bisa makan. Nanti sudah jadi buah-buah kurma panen bagi hasil. Ini model ekonomi Islam yang orang Islamna sendiri kadang temerhatikan. Orang Islam selalu saja terjebak antara kapitalis dan sosialis. Mun sosialis nyaku mawe sejarahna sosialis komunis, pergerakan kaum buruh marah. Kenapa kaum buruh hanya bekerja teu beunghar-beunghar, mata bisa nate demo we jeung demo ya. Itu kan curhat para pengusaha di Indonesia. Dah cenah lieur kaum buruh. Jadi cenah investor teh kalah labur deui cenah gitu ka negara batur. Demo deui. Yang kedua, pengusaha ya. Kita kadang terjebak kapitalis. Kapitalis itu keuntungan itu hanya milik para pemilik modal, pemegang saham. Nah jantung ngilu gawena naon.
Kalau ada keuntungan, siapa yang dapat keuntungan? Pemilik saham. Ada karyawan dapat nggak? Ada memang yang berbagi sampai karyawan, tapi kebanyakannya tidak. Anggar we karyawan mah, kaum buruh mah miskin. Ya. Kalau zaman Rasul, karyawan itu dapat upah harian, ya, UMR mun ayeuna mah upah miskin regional. Dan upah minimum dah miskin, ya, jadi standar miskin deh UMR. Ayeuna kota Bandung, saya nggak tahu di kabupaten 3,8 kan. Dah moal mah Pak nya jangan kontrak oge ripuh 3,8 itu, ya. Belum biaya sekolah banget budakna 5 misalkan, ya. Jadi upah miskin regional. Makanya kebanyakan jamaah saya sendiri pulang kerja ngojek, memeh kerja ngojek. Tuh nama tara ka masjid dari mana kunaon tara ka masjid? Capek ustaz dudunya wae atau kumaha gitu kan. Padahal kerjanya sudah UMR. Lalu ketika ada perusahaan untung, wah sudah beja-bejanya, untungnya sekian triliun, dapat nggak bagi hasil ke karyawan? Enggak, ya. Harusnya ada bagi hasil. Nah, zaman Rasul mah begitu. Bahkan kebun-kebun kurma Rasul yang di Khaybar kan, silakan kata Rasul urus sama orang Khaybar. Bawa saja ke saya setengahnya bagikan buat semua yang kerja. Jadi Rasul berbagi setengah-setengah itu bukan dengan pemilik saham tapi dengan para pekerja. Dek atoh kumaha sok, ya. Kaum buruh di zaman Rasul, ya. Makanya terkereknya cepat, ya. 13 tahun itu ekonomi sahabat cepat bangkitnya. Orang kakara slogan nungkul, ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bari itu bangkit, ya. Karena pola hubungan muakhotnya, ukhuwahnya lemah, ya. Maka kata orang Ansor, sami'na wa ta'na, baik kami siap dan patuh, ya. Ini dalam konteks hari ini mungkin bisa kita terapkan muakhot, mungkin juga lebih luas ukhuwah Islamiyah, silakan tergantung kesanggupan kita masing-masing, ya. Kalau muakhot cari keluarga yang miskin, ya, kita ikut menanggung, ya. Contoh ada di jamaah saya senang ngurus masjid. Beliau punya masjidnya 2 di sini dan di Lemburna. Ngurus masjid nanti dikasih kontrakannya dipangmayarkeun, anaknya dikuliahkan. Udah anaknya kuliah mapan, udah dilepas. Itu kan begitu. Yang paling pokok yang saya tahu, ya, investasi paling berharga itu di pendidikan, ya. Bukan hanya dimakan, yang paling pokok ini anak-anaknya minimal kuliah. Umumnya kalau sudah kuliah itu naik, ya, taraf ekonominya udah kita lepas. Itu model begitu bagus. Mau bapak saya mah 10 keluarga silakan. Ya, meskipun ayah curhat ti Pak Haji di jamaah abdi teh cenah ustadnya geus sabaraha cenah keluarga dikitukeun asa can karasa hasilna cenah dipasantrenkeun dikuliahkeun. Pak Haji, Allah itu tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Nya memang mangarunyakeun gitu. Pika sebelum we tanu di sarumana kitu teh mental miskin hate, nya, lain miskin harta. Geus dijejekeun ku Pak Haji teh sagala. Lagi kitu geus ka masjid teh aya kumaha, ya. Ke beliau juga teu bisa diala we gitu tanagana. Mulang tari mana kurang hade, ya. Ya itu kalau seandainya ada yang begitu tidak kemudian jadi dalih bagi kita untuk tidak saling berbagi. Sekian mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup barangkali ada pertanyaan. Tidak ada, ya baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.